Shalom para murid Kristus yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dan melanjutkan bahasan kita dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, 15, dan 16. Hari ini kita membahas 3 ayat dan besok kita melanjutkan ke Matius pasal 5 ayat 17 yang topiknya lebih berat lagi. Demikianlah firman Tuhan. Matius 5 ayat 14, 15, dan 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Apa maksud ayat ini? Khususnya ayat 14. Pada waktu dikatakan, kamu adalah terang dunia. Nah, kalimat kamu adalah terang dunia, kita masih ingat konteksnya, latar belakangnya adalah Matius pasal 5, Yesus berbicara kepada murid-muridnya yang dipilih pertama pada waktu itu Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Dan mereka adalah orang-orang biasa, mereka adalah nelayan, mereka penjala ikan. Yesus berkata, mari ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Mereka orang-orang sederhana, rakyat kebanyakan, orang biasa seperti Anda dan saya. Nah, pada waktu Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, kalimat ini mengagetkan banyak orang, mengagetkan banyak pendengar pada waktu itu. Bukan saja murid-murid Kristus, tapi juga orang-orang yang berkerumun pada waktu itu. Kenapa? Nah, latar belakangnya harus kita pahami. Karena kalimat kamu adalah terang dunia biasa disematkan, biasa diberikan kepada rabi-rabi Yahudi atau guru-guru Yahudi pada saat itu. Kamu adalah the light of the universe. Kamu adalah terang dari dunia ini. Tetapi sekarang Yesus berkata kepada murid-muridnya, para nelayan yang sederhana itu, kamu adalah terang dunia. Tentunya sangat mengagetkan. Bukan hanya itu, kalau kita membaca Injil Yohanes, di sana Yesus berkata, akulah terang dunia. Aku adalah terang dunia. Nah, sekarang di Injil Matius, Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Tuh, yang betul yang mana? Yesus terang dunia atau kita terang dunia? Yesus terang dunia, dan Yesus memberikan kepada kita satu kesempatan, satu hak istimewa, satu privilege, satu tanggung jawab, satu tugas, satu status yang amat luar biasa. Bukan hanya Yesus, tapi Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Anda dan saya yang menyaksikan tayangan ini juga termasuk murid-murid Kristus. Anda dan saya adalah juga terang dunia. Berarti kalau Anda dan saya itu terang dunia, berarti bahwa dunia di mana kita ada adalah dunia yang sedang berada di dalam kegelapan. Dunia yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dunia yang tidak tahu jalan yang benar. Dunia yang sedang tersesat. Dunia yang sedang bingung cari jalannya. Namanya orang di dalam kegelapan. Tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Bahkan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itulah orang yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Itu yang sedang terjadi di sekitar kita, bukan? Karena dunia sedang berada di dalam kegelapan. Nah, Anda dan saya adalah terang. Terang selalu menang atas kegelapan. Kegelapan lenyap pada saat terang itu menyala. Anda dan saya adalah terang. Jangan salah. Harusnya kita tidak ikut dunia,
Tapi dunia diterangi oleh sikap, tingkah, laku, tutur, kata, perbuatan, gaya hidup kita. Karena kita adalah terang dunia. Nah, seringkali orang seperti kemarin saya menyampaikan tentang kamu adalah garam dunia. Seringkali orang salah mengutip, salah mengerti tentang bagian ini. Kamu adalah terang dunia. You are light of the world. Kamu adalah terang dunia. Bukan you will be the light of the world. Bukan. Bukan kamu akan menjadi. Bukan. Bukan juga you should be. Kamu harus jadi. Nah, seringkali kita mendengar orang berkhotbah seperti itu. Saudara-saudara, kita harus jadi terang dunia. Loh, kita adalah kok. Adalah. You are. Kita adalah. Substansinya, keberadaan kita, status kita itu kita adalah terang. Bukan harus menjadi, bukan. Bukan harus berusaha susah payah jadi, bukan. Anda dan saya adalah terang dunia. Atau juga ada orang-orang yang kadang-kadang berdoanya salah ya, karena terlalu semangat mungkin. Ya, saya harap setelah mendengar siaran ini Anda memiliki kata-kata yang lebih lurus, lebih tepat lagi. Ya, mungkin karena terlalu semangat ya, tidak bisa disalahkan juga. Ya, tapi maksudnya ada orang berdoa, Tuhan, jadikan kami terang dunia. Loh, Anda itu terang dunia kok minta Tuhan menjadikan Anda terang. Anda dan saya adalah terang dunia. Ada lagi lagunya. Jadikan pelita yang menyala di tengah kegelapan. Ya, kalimat ini lagu yang lama sekali. Jadikanku terangmu Tuhan. Jadi terang bagi sesama. Kalimatnya bagus. Tapi kurang pas. Sebab Alkitab berkata kamu adalah terang dunia. Nah, mari kalau ada para penyair, para penulis lagu yang mendengarkan, menyaksikan tayangan ini, silakan. Buat lagu-lagu yang tajam. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Nah, kalimat selanjutnya berkata, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Maksudnya apa ini? Baru bicara tentang terang dunia, kok bicara tentang kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apa maksud Tuhan Yesus? Kok tiba-tiba ganti? Sebenarnya bukan ganti topik. Nah, saya pernah membagikan kepada kita, silakan cek tayangan YouTube saya yang lain, yang menolong kita bagaimana caranya kita memahami satu ayat. Nah, kalimat yang berkata kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi bukan kalimat yang ditambahkan yang olehnya orang-orang yang para penuduh Alkitab berkata Alkitabnya orang Kristen sudah dipalsukan. Saya heran. Setiap kali ada ayat yang perlu penelaahan lebih lanjut selalu tuduhannya Alkitab orang Kristen sudah dipalsukan. Ya, sayang sekali, kasihan sekali. Nah, kalau kita membaca, coba bandingkan dengan terjemahan-terjemahan lain, bandingkan dengan versi-versi lain, sehingga kita mendapatkan artinya apa. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, saya membandingkan, saya membuka sabda.org, ya sabda.org, saya ketik Matius 5 ayat yang ke-14, saya temukan di sana banyak terjemahan, ada terjemahan kuno, terjemahan Leidecker, terjemahan ND, terjemahan yang Melayu kuno, terjemahan lama, bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan bahasa Inggris dan sebagainya. Saya temukan dari terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup. FAYH itu firman Allah yang hidup. Alkitab firman Allah hidup. Ya, saya senang karena menerjemahkan dengan jelas. Yang kalimatnya berkata seperti ini, Matius 5:14. Kalian adalah terang dunia yang tampak kepada semua orang seperti sebuah kota di atas bukit bercahaya pada malam hari ini. Pada malam hari. Oh, jadi kita tahu. Maksud ayat kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Oh, ngerti saya. Kita adalah terang dunia yang nampak kepada semua orang seperti kota di atas bukit yang bercahaya pada malam hari. Iya, betul sekali. Kalau kita pergi ke bukit, ya, kalau Anda tinggal di dekat puncak yang di Indonesia, atau kalau yang di Amerika tinggal di kaki gunung atau bukit,
Lalu ada satu kota atau satu desa yang tinggal di satu yang berada di ketinggian. Lampunya menyala pada malam hari. Kita tidak bisa tidak melihatnya. Kita kepingin melihatnya karena indah sekali. Itulah yang dimaksud firman Tuhan. Itulah yang dimaksud Yesus Kristus. Bukan sekedar menerangi, kamu adalah terang dunia. Bukan sekedar menerangi, tetapi kamu diperhatikan, dilihat, ditonton, disaksikan. Hidup Anda ditonton, disaksikan oleh banyak orang. Hidup kita terlihat oleh banyak orang. Itu sebabnya jangan hidup sembarangan karena Anda diperhatikan. Jangan hidup sembarangan karena Anda ditonton. Jangan hidup sia-sia karena Anda disaksikan banyak orang. Nah, ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Apa itu gantang? Saya pernah mendengar masa-masa lalu, ya, gantang ini diterjemahkan sebagai ember atau bahasa Jawanya tenggok. Ya, tempat untuk menaruh sayuran dan sebagainya. Tetapi saya menemukan bahwa gantang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di bagian ini terambil atau diambil dari ukuran yang biasa dipakai oleh orang-orang Romawi pada waktu itu yang namanya adalah modios. Nah, modios ini adalah ukuran yang atau takaran yang cukup besar karena takaran ini bisa menampung 9 liter. Nah, Anda yang hidup di masa lalu di Indonesia, pada zaman itu kita masih hidup di zaman di mana kalau Anda pergi ke pasar beli beras, tidak diplastiki seperti sekarang di supermarket, di mana-mana ada. Tapi zaman itu kita masih beli beras pakai takaran. Saya masih ingat dulu waktu saya kecil diajak orang tua saya beli beras pakai takaran dari besi. Nah, ini yang dimaksud dengan modios, gantang, yaitu suatu takaran yang besarnya bisa menampung 9 liter. Takaran kering ya. Nah, maksudnya apa? Tidak mungkin seseorang menyalakan lampu pelita. Waktu itu orang belum punya lampu listrik. Pelita seperti lampu minyak seperti itu. Tidak mungkin dinyalakan lalu ditaruh di bawah modios, dinyalakan dan ditaruh di bawah gantang, nggak mungkin. Melainkan ditaruh di atas kaki dian. Nah, kaki dian apa? Ini kaki dian jangan ditafsirkan macam-macam, Bapak Ibu. Saudara, kaki dian itu dari dua kata, kaki dan dian. Bukan. Kaki dian, kaki itu dua bicara angka dua. Sudah berhenti, maaf. Nanti Dian ditafsirkan apa? Dian itu sepupu saya. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah modios, di bawah gantang, di bawah ukuran tadi 9 liter tadi. Tetapi orang menyalakan pelita lalu diletakkan di tempatnya. Base-nya, di tempat landasannya. Ya. Nah, ini yang dimaksud oleh firman Tuhan. Terang itu menyala dan tidak disembunyikan, tidak ditutup, justru dibuka supaya orang melihat. Nah, terang menyala karena maksud dan tujuan yang jelas. Anda dan saya adalah terang dunia. Anda dan saya ditaruh di dunia ini dengan maksud, rencana, dan tujuan yang jelas. Tidak kebetulan Anda ditempatkan di Amerika, di New Jersey, di New York, di Delaware, di Hawaii, di Los Angeles, di Colorado, di San Francisco, di Australia, di Belanda, dimanapun juga Anda ditempatkan, atau di Indonesia, di Jakarta, di Papua, di Kalimantan, Sulawesi. Anda ditempatkan dengan maksud dan tujuan yang jelas, bukan kebetulan, bukan pengangguran. Jangan hidup tanpa arti. Hidup sekedar hidup. Hidup hanya sekedar menunggu tua. Anda dan saya adalah pelita. Saya ditanya, Pak, enak di mana?
Enak di Amerika, di Los Angeles, atau di Indonesia? Di mana saja enak. Yang jelas kita tahu, sadar akan maksud dan tujuan Tuhan. Tuhan taruh saya dimanapun. Tuhan taruh Anda dimanapun. Dengan maksud Anda itu adalah pelita yang menyala. Bukan ditaruh di bawah gantang. Anda ditaruh di kaki Dian. Anda ditaruh dimanapun juga. Karena Tuhan mau kita berfungsi nyata sebagai terang dunia. Itu sebabnya ayat berikutnya, ayat terakhir berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, bukan di belakang orang. Terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi terang itu dinyalakan di depan orang. Hidup Anda dan saya ditaruh di dunia ini supaya orang melihat perbuatan kita. Tidak, perbuatan kita bukan perbuatan yang sembunyi-sembunyi, bukan perbuatan kita nyata kepada banyak orang sehingga Bapa di surga dipermuliakan. Artinya Anda dan saya adalah terang yang ditaruh Tuhan di lingkungan kita supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik, supaya mereka melihat Yesus yang ada di dalam kita. Supaya Tuhan dimuliakan. Dengan demikian Bapa dipermuliakan. Nah, genap seperti apa yang dikatakan Nabi Yesaya dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Dikatakan semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan, kata Tuhan, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi Anda dan saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan tanpa tujuan yang jelas. Ya, saya diciptakan pokok cari duit, kerja. Bukan. Anda dan saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Waktu Anda bekerja, harusnya nama Tuhan dimuliakan. Waktu Anda sekolah, nama Tuhan dimuliakan. Waktu Anda mengemudi, nama Tuhan dimuliakan. Waktu Anda sedang di supermarket, nama Tuhan dimuliakan. Waktu Anda dan saya sedang di pasar, nama Tuhan dimuliakan. Waktu Anda dan saya sedang berada dimanapun juga, nama Tuhan dimuliakan. Sebab Alkitab berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang sehingga Allah dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Anda dan saya adalah instrumen kemuliaan Allah. Itu sebab dikatakan kamu adalah terang dunia. Siapapun kita, sampai setinggi apa pendidikan Anda, apapun pekerjaan Anda, kita adalah terang dunia. Kita adalah instrumen kemuliaan Allah. Anda dan saya tidak harus semuanya jadi pendeta. Banyak orang berbondong-bondong jadi pendeta, ya nggak salah sih. Tapi yang terpenting bukan sekedar jadi pendeta. Yang lebih penting adalah kita harus sadar bahwa kita semua adalah pelita. Anda mungkin bukan pendeta, tapi Anda dan saya adalah pelita yang menyala-nyala. Biarlah pelita itu, biarlah lampu itu, biarlah nyala itu, biarlah terang itu boleh dilihat oleh banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih atas firman pada hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami, dan tolong kami ya Roh Kudus untuk kami mampu melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tuhan, kami adalah terang dunia. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang sedemikian rupa, hidup serupa dengan Yesus, sehingga orang melihat kehidupan kami memuliakan Allah di surga. Terpuji Engkau kekal selamanya. Diberkatilah orang-orang yang mendengarkan, yang menyaksikan tayangan hari ini, dimanapun mereka berada, pada waktu kapanpun mereka menyaksikan dan mendengarnya. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa dalam tayangan berikutnya. Amin.